gitu ya. Nah, perubahan kata kerja apa yang terjadi pada past tenses? Kita lihat dulu past simple, karena past tenses kan terdiri atas beberapa tenses kan. Kita lihat dulu past simple. Jadi intinya past simple itu verbnya harus dalam bentuk past, atau kalau istilah gampangnya ya verb kedua. Nah, yang perlu diingat adalah verb kedua itu bisa regular, bisa irregular. Kalau yang regular sih gampang ya, tinggal ditambah id atau ed. Yang irregular itu yang harus diingat-ingat karena nggak ada aturan pastinya gitu ya. Kadang bentuk pertama, kedua sama. Sorry. Kadang bentuk kedua dan ketiga sama. Kadang-kadang beda-beda dua tiganya. Tapi kadang-kadang 1, 2, 3 sama. 1, 2, 3 sama itu misalnya put gitu ya. Kemudian kalau bentuknya beda-beda ya kam, kim, kam kan gitu. Balik lagi ke bentuk pertama gitu ya. Drive, drove, driven dan sebagainya. Itu mesti kalian zaman SMP ngapal ke ngantek sampai apa ya, sampai demimil gitu ya. Oke, sekarang penggunaannya. We use the past tense to talk about something that happened once in the past. Terjadi dan sudah selesai. Terjadi di waktu lampau dan sudah selesai. We went to Spain for our holidays. Sudah selesai. They got home very late last night. Sudah sampai di rumah. Ya. Untuk menyatakan sesuatu yang happen again and again tetapi in the past. Berulang tapi in the past. We swam a lot while we were on holiday. Tapi sekali lagi udah selesai. Dulu, gitu ya. Dulu waktu kita liburan, kita sering berenang loh. Banyak melakukan kegiatan renang. Nah, gitu ya. Itu dulu. Something that was true for some time in the past. Ya. Jadi benar sih, tetapi dulu di waktu lampau. Sorry. I lived abroad for 10 years. Dulu, nah kata dulu jangan lupa. Dulu saya tinggal di luar negeri selama 10 tahun. Maknanya sekarang sudah tidak. Ya. Bandingkan dengan present perfect. I have lived abroad for 10 years. I have lived abroad for 10 years, present perfect. Itu berarti saya sudah tinggal 10 tahun, sudah tinggal 10 tahun di luar negeri dan sekarang masih. Besok-besok ya masih. Jadi beda ya. Kalau past perfect, I lived abroad for 10 years. Dulu pernah tinggal di luar negeri 10 tahun dulu. Nah, keterangan waktunya bisa pakai ago, last, yesterday, it diikuti tahun yang udah lewat, in 2020 misalnya, atau pakai keterangan waktu hari penggalan hari yang udah lewat, this morning kalau sekarang sudah siang, this afternoon kalau sekarang sudah malam gitu ya. Kemudian untuk questions and negatives itu kita menggunakan kata kerja satu kata kerja bantu yaitu did ya. Untuk semua subjek kita menggunakan satu kata kerja bantu yaitu did. Yang harus diingat begitu menggunakan did baik di questions maupun di negatif gitu ya, baik di questions maupun negatif, maka verbnya balik ke bentuk pertama itu ke base form. Kemudian bisa juga kalau pertanyaan menggunakan question word, tapi sama seperti keterangan minggu lalu, kalau
menggunakan question word who, maka tidak usah pakai did. Kenapa? Karena jawabannya merupakan subjek dari kalimat itu, ya. Who wrote Don Quixote, ya. Jawabannya Cervantes wrote Don Quixote, gitu ya. Oke, langsung ke past continuous. Past continuous is formed from the past tense of be. Past tense of be itu berarti was dan were, tergantung subjeknya. With the ing form of the verb, ditambah verb ing, gitu ya. Sekarang kita kasih ya, remote-nya kok. Nah. Okay, we use the past continuous to talk about the past. Iya, past continuous. Pastnya memang to talk about the past. Continuousnya piye? For something which continues before and after another action. Ya, jadi di seputar tindakan tertentu. Di waktu lampau. Lampaunya jangan lupa. The children were doing their homework when I got home. Jadi before and after I got home itu children melakukan kegiatan ngerjain PR, tapi di waktu lampau gitu ya, entah last night, entah yesterday, entah last week gitu ya. Oke. This use of the past continuous is very common at the beginning of a story. Itu bisa untuk mengawali cerita. Cerita itu selalu menggunakan past tenses. Karena cerita itu sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang, kalau dongeng ya, sesuatu yang khayalan gitu ya. Atau sesuatu, kalau Anda menceritakan sesuatu itu kan sesuatu sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu kan rencana gitu ya, prediksi ya. Jadi misalnya the other day I was waiting for a bus when, bisa kalian isi apa, terserah. Kemarin dulu itu saya sedang menunggu bis ketika when I saw you with your new boyfriend. When I saw a cute cat licking its tail. Apa, terserah ceritanya apa gitu ya, mulai yang serem, yang horor, yang lucu gitu ya. Kemudian for something that happened before and after a particular time, tadi itu particular action gitu ya, ini particular time. Jadi merujuk pada waktu tertentu. It was 8 o'clock, I was writing a letter. Jadi dulu, kemarin, kapan itu gitu ya. Jam 8 dan saya lampau ada kegiatan. Sekitar jam 8 itu. Ya. Kemudian to show that something continued for some time. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu berlangsung untuk beberapa saat, tetapi di waktu lampau. Everyone was shouting. Dulu itu, tadi, barusan, setiap orang berteriak. Ya. For something that was happening again and again. Ya, keberulangan, tapi yang ditekankan sedangnya dan terjadi di waktu lampau. Sekarang sudah tidak. Jadi di waktu lampau dan sekarang sudah tidak. They were meeting secretly after school. Berulang setiap pulang sekolah gitu ya. Ketemu diam-diam gitu untuk beberapa saat gitu ya. Tapi itu semua sudah di waktu lampau. Di itu. Nah, sekarang kita masuk past perfect. Bentar ya, saya tak menunggu. Saya tuh geli baca artikel. Jadi kalau bayi, kalau kalian perhatikan, ponakan gitu ya, adik, bawanya bayi itu kan setiap 2 jam sekali harus
ASI ya, atau susu botol gitu ya, 2 jam sekali. Biasanya memang ritmenya 2 jam sekali. Kalau malam tuh bangun minta ASI kan gitu. Itu gelinya apa, lansia itu juga 2 jam sekali, paling lat 2 jam sekali itu harus kemasukan cairan. Kalau lansianya sudah lupa gitu, maksudnya nggak inget, yang sekitarnya yang harus mengingatkan atau memberikan minum. Ya boleh minum, boleh buah, boleh sup, pokoknya yang ada cairannya. Saya geli tuh. Ya memang ya betul ya, siklus kalau sudah lansia itu kayak bayi itu ya memang betul. Jadi saya itu haus tidak haus sering minum. Karena saya rasakan sendiri kalau saya keluar rumah gitu ya. Kayak kemarin itu pengabdian gitu ya, ngajar gitu. Situasi pandemi itu kan saya nggak berani minum. Berangkat, ngajar, pulang. Itu berapa lama saya nggak minum. Dan kemarin itu saya masih lanjut, dari Jumat kemarin itu saya masih lanjut ke Undip untuk bayar pajak. Jadi dari berangkat dari rumah 7:30 sampai rumah lagi hampir jam 1 itu saya sampai jam 12 selesai bayar itu saya nggak berani minum. Baru OTW pulang itu saya terus minum sedikit, itu rasanya badan dulu kering, geli saya 2 jam sekali minum. Ya udah, saya sekarang ya ngajar begini nih, di dekat saya ada termos isinya teh hampir tawar gitu ya, teh panas dengan gula batu secuil kecil gitu aja, biar tidak terlalu hambar ya. Nggak pernah pakai gula pasir kan saya, jadi saya mesti minum gitu ya. Jadi kalaupun dulu di kelas masih sebelum pandemi itu saya sudah membiasakan begitu. Jadi saya mesti bilang hari pertama masuk kelas, saya bilang saya mesti nanti akan sering minum ya, tapi kalian jangan kepengin dong, ini cuma teh, air teh aja atau apa, mungkin rebusan empon-empon atau apa ya, saya membawanya sesuka saya gitu kan, seperti itu. Sering minum yang cuma sedikit sih, nggak minum segelas itu ya, enggak ya, teguk 2 teguk selalu itu, membiasakan diri. Karena pusing lansia, kalau saya sudah sadar banget kalau saya itu lansia itu kalau nggak sering minum pusing. Cuma kalau di rumah saya bisa sering-sering minum, tapi kalau di antara banyak orang saya tuh nggak berani minum sama sekali. Pak masker tuh saya nggak berani, itu payahnya gitu ya. Jadi kalau saya sering keluar itu ya berarti asupan minum saya kurang, jadi sampai rumah saya minum. Ini kan yang tadi itu kan kayak tanaman itu udah terlanjur kurang air gitu ya. Jadi itulah ceritanya kenapa saya kok sering minum. Saya sudah sejak sebelum pandemi, 2-3 tahun sebelum pandemi itu saya sudah terbiasa membawa termos kecil banget itu yang bisa masuk tas itu ya, saya minum. Nanti selesai kelas kalau itu habis saya bikin lagi. Di pandemi ini ya lebih bebas lah kan di rumah, bisa variatif juga minumnya gitu ya. Ini kok agak dingin rasanya. Oke, past perfect ya. Jadi we use the verb had and the past participle for the past perfect. Past participle, ingat verb ketiga, jadi had ditambah verb ketiga. I had finished the work. I had finished the work. Itu ya. Kemudian the past perfect continuous is formed with had been, gitu ya, otomatis ada been-nya, and the in form of the verb. Ya, I had been finishing the work.
The past perfect is used in the same way as the present perfect. Jadi untuk menunjukkan sesuatu sudah mulai di waktu lampau, berlangsung berapa saat, dan selesai di waktu lampau. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian tuh menarik kayak timeline gitu ya, lini waktu gitu, garis waktu gitu ya, itu yang kita beri tanda sekarang, tengah-tengah misalnya tanda sekarang gitu ya. Terus kalau kalian beli silang di sebelah kiri tanda sekarang, itu kan berarti lampau, pas. Terus sebelah kirinya lagi tanda silang, itu berarti past perfect. Jadi past perfect itu seperti pas dua kali. Pas, terus pas lagi kalau dilihat dari kacamata present. Itu ya. Kalau dilihat dari kacamata present itu sebelah kiri pas, terus sebelah kirinya lagi ada pas. Nah, pas yang kedua ini yang disebut past perfect. Jadi terjadi di waktu lampau untuk beberapa saat, tapi sudah selesai juga di waktu lampau. Hanya saja kalau past perfect itu menunjukkan sedangnya gitu ya. Oke, we use the past perfect tense for something that started in the past and continued up to a given time in the past. Itu tadi yang saya katakan, mulai di waktu lampau, berlanjut, kemudian selesai pada waktu lampau. Ya waktu lampau tertentu lah, pokoknya waktu lampau. Nah, when Josh died, he and Anne had been married for nearly 50 years. Pasnya kan when Josh died, itu kan sudah pas. Lah sebelum pas itu, ya when Josh died itu bisa minggu lalu, bulan lalu, gitu ya. Itu kan udah lampau. Lah sebelum Josh died itu untuk durasi kira-kira 50 tahun, mereka menikah. Pernikahan mereka itu berlangsung seperti itu, 50 tahunan itu, gitu ya. Kemudian we normally use the past perfect continuous for this. Everything was wet. It had been raining for hours. Tadi itu, dari buka pintu pagi-pagi gitu ya, basah, udah nggak hujan. Buka pintu pagi-pagi loh, basah. Ya. Berarti hujan berjam-jam ya. Maksudnya sebelum tadi pagi buka pintu itu sudah terjadi hujan untuk beberapa jam dan sudah berhenti, nggak jelas berhentinya kapan. Dampaknya buka pintu basah semua, gitu ya. Kemudian for something we had done several times up to a point in the past and continue to do after that point. Ya sama seperti present perfect, tapi ini semua pas gitu ya. Jadi sudah terjadi beberapa kali di waktu lampau dan lanjut sampai waktu tertentu. Tapi semuanya di waktu lampau, gitu ya. Misalnya he had written 3 books and he was working on another one. Ini semua lampau. Jadi dulu dia udah nulis 3 buku, terus lanjut nulis berikutnya. Dulu nggak ada informasi, sekarang masih enggak, itu nggak ada, gitu ya. Kemudian seperti present perfect juga bisa menggunakan since, gitu ya. Tapi semua di waktu lampau. Since untuk menunjukkan kapan bermulanya aktivitas itu di waktu lampau. They had been staying with us since the previous weeks. Oh, jadi mulainya itu previous week, minggu sebelumnya. Mereka itu tinggal. Tapi berarti sekarang ini ya sudah nggak bareng, nggak tinggal di situ kan, udah selesai. Pokoknya pas itu sekarang sudah tidak pas apapun, gitu ya. Nah, kemudian when we are reporting our experience and including up to the then present, maksudnya kalau kita mau menceritakan pengalaman kita sampai pada saat
tertentu di waktu lampau yang waktu terjadi ya present sih, tapi kalau dilihat dari kacamata sekarang ya udah lampau semua. Misalnya, my 18th birthday was the worst day I had ever had. Berdasarkan pengalaman saya berulang tahun gitu ya, yang ke-18 itu yang terburuk. Sekarang umurnya berapa? Mungkin 20, mungkin 25. Terus dia melihat itu dari dia ingatannya merayakan ulang tahun umur berapa? 10 tahun misalnya, sampai ulang tahun dia yang umur ke-24 misalnya, dibanding-bandingin gitu ya. Ternyata yang 18 itu loh, saat yang 18 itu loh yang paling buruk gitu ya. Oke. For something that happened in the past but is important at the time of reporting. Ingat, ini semua terjadi dulu gitu ya. Jadi sesuatu yang terjadi dulu tapi terasa penting pada saat diceritakan, menceritakan pengalaman dulu gitu loh ya. I couldn't get into the house, I had lost my keys. Tadi itu saya nggak, tadi itu kan udah lampau, tadi itu saya nggak bisa masuk rumah, kuncinya hilang. Hilangnya kunci kan sebelum tadi kan gitu ya. Nah ini agak rumit di sini. We use the past perfect to talk about the past in condition, hypothesis, and wishes. Ini karena ya agak rumit ya, baik aturannya satu ya, saya jelaskan secara singkat satu-satu. Conditions yang pas itu adalah, kalau kalian ingat bahwa conditional sentences itu ada type 1, 2, 3, ini yang type 3. Yang contohnya seperti ini, di situ ini, gitu. Di situ, di sini, di situ ini. Lah, I would have helped him if he had asked. Ini menceritakan sesuatu di waktu lampau. Ya, menceritakan, mengandaikan sesuatu di waktu lampau yang tidak terpenuhi atau tidak terjadi. Berandai-andai yang tidak terjadi di waktu lampau. Dulu itu kalau dia minta tolong, kalau dia bilang, saya akan membantu dia. Kenyataannya apa? Dulu itu dia nggak minta tolong, nggak ngomong, jadi saya nggak bantu. Jadi berandai-andai untuk sesuatu yang tidak terpenuhi atau tidak terjadi. Bentar ya, minum lagi. Itu yang past in condition. Sekarang hipotesis. Hipotesis itu kan di kasus ini ya, bukan di penelitian. Di kasus ini kan semacam apa ya, buat praduga gitu ya. Tuh. It was very dangerous. What if you had got lost? Ini semua lampau loh ya, semua lampau. Tadi itu bahaya sekali. Kalau tersesat bagaimana? Jadi misalnya kemah nih, berapa orang gitu kemah gitu ya. Tiba-tiba ada satu anggota kemah malam, habis makan malam, rame-rame mau berangkat tidur nggak ada, gitu loh, nggak ada. Bikin panik kan, yang lain-lainnya dipanggil-panggil nggak ada gitu ya, dicari saat di sekitar nggak ada. Gitu. Selang 2 jam dia balik, senyum-senyum pula tanpa rasa bersalah. Ternyata dia jalan-jalan agak ke sana lihat sesuatu yang sangat menarik. Nah, misalnya gitu. Terus dimarahi. It was very dangerous. What if you had got lost? Tapi kenyataannya berbeda. Kenyataannya dia tidak tersesat, gitu ya. Dulu itu. Kemudian wishes. Ya, wish, kata kerja wish itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi atau terjadi. Wish loh ya, wish. Secara umum, secara bahasa Inggris umum. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak terpenuhi atau tidak terjadi. Karena
sifatnya seperti itu, maka wish itu tidak pernah diikuti present, tidak pernah diikuti verb dalam bentuk present. Kalau wish-nya itu sekarang, sesuatu yang tidak terpenuhi sekarang, itu ya, maka dia diikuti verb kedua. I wish I were at holiday now. I were, bukan I was. Ya, tidak pernah menggunakan was kalau wish bentuk kedua itu. I wish I were on a holiday now. Ini tidak terjadi. Karena sekarang saya ngadepi laptop, pura-puranya kalian ada di sana memperhatikan, padahal mungkin kalian juga nggak memperhatikan gitu kan. Nah, kalau wish-nya itu lampau, ya tidak terjadi tapi di waktu lampau. Misalnya, I wish I hadn't spent so much money last month. Wah, seandainya bulan lalu itu saya nggak boros. Kenyataannya apa? Bulan lalu dia boros. Last month, he spent so much money. Gitu. Bedakan aturan ini dengan wish yang digunakan untuk idiomatic expressions. Misalnya, wish me luck. Doakan saya kalau mau ujian misalnya, gitu ya. Atau kalau dalam Natal itu ya, we wish you a Merry Christmas, itu doa. Beda itu ya, idiomatic expression. Kalau untuk sesuatu yang masih mungkin terjadi, meskipun kecil kesempatannya, gunakan hope. I hope someday you will become my girlfriend. Misalnya, itu kemungkinan masih terjadi. Tetapi kalau I wish you were my girlfriend, wis kemungkinannya udah tertutup. Oke. Wis ya, tinggal latihan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Halo? Halo, kalian dengar suara saya enggak toh? Ada pertanyaan, Mem. Ada atau tidak ada? Tidak ada, Mem. Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka langsung kalian nanti leave ya. Kemarin saya bilang yang present itu kan ada bikin kalimat itu ya. Ingat nggak? Ya, Mem. Iya toh, kan mungkin kalimat positif, negatif, interrogatif itu ya. Kok positif, negatif, interrogatif? Ngawur ya. Ya, positif, negatif, interrogatif untuk present simple, present continuous, present perfect. Ya, nanti bikinnya satu-satu saja. Satu-satu itu maksudnya gini, present simple. Ya, harus tulis present simple positif sopo. Present simple negatif sopo. Present simple interrogatif siapa, gitu loh. Paham nggak? Paham, ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa mencakup 9 mahasiswa. Itu ya. Terus disambung dengan itu mestinya sudah kalian bikin ya, tinggal nanti dikerjakan. Kemudian disambung dengan latihan ini. Ya, yang prosesnya sama seperti kemarin, gitu ya, modelnya sama seperti kemarin, gitu ya. Oke. Nah, saya beri waktu, saya beri waktu tuh 20 menit aja ya. Cukup tuh 20 menit. Oke. Segera leave. Ya, saya akan leave duluan. Baik, Mem, terima kasih.